Kalian boleh panggil saya Aziza. Saya merupakan siswi dari SMK Negeri 4 Jember kelas 12 jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya lahir di Jember pada tanggal 17 Februari 2007. Oh iya, hobi saya itu memasak dan juga membaca buku. Alamat rumah saya berada di Jalan BTPN Sumuran, Dusun Kidul Besu Ajung. Jadi buat teman-teman yang lagi lewat daerah sini, boleh banget tuh mampir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu humas. Pastinya buat teman-teman udah gak asing nih dengan kata humas. Humas pasti sudah umum ada di kalangan sekolah, masyarakat, di organisasi, di industri bisnis, dan masih banyak lagi. Humas adalah singkatan dari hubungan masyarakat. Kata lain dari humas adalah PR atau Public Relation. Humas adalah bagian dari organisasi yang bertugas untuk mengelola komunikasi dengan publik, baik komunikasi searah maupun dua arah. Tujuannya untuk membangun dan meningkatkan citra positif di mata publik. Tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai humas di lembaga pendidikan. Humas di lembaga pendidikan pada umumnya disebut dengan istilah komunikasi pendidikan. Karena dalam kegiatan humas tidak terlepas dari yang namanya komunikasi antara berbagai pihak, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, serta masyarakat pada umumnya. Oh iya, ini kan humas di lembaga pendidikan. Maka dari itu, untuk mengetahui lebih lanjut, tonton videonya sampai selesai ya, karena saya akan mewawancarai guru yang ada di SDS Islam Al-Hikmah. Yuk. Nah, ini dia Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah. Di yayasan ini ada beberapa tingkatan pendidikan seperti playgroup, TK, SD, dan juga SMP. Siswa dan siswi di Al-Hikmah ini sangat berprestasi loh. Contohnya yang sudah terpampang jelas di banner. Nah, kalau begitu, yuk kita langsung masuk aja di Yayasan Islam Al-Hikmah. Di sini telah tersedia masjid. Anak-anak juga biasanya sholat duha pada pagi hari. Nah, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, mereka biasanya bermain terlebih dahulu. Contohnya bermain bola, bercerita bersama teman, dan masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan. Nah, ini dia lingkungan dan beberapa ruangan di dalam yayasan ini. Terdapat ruang guru, ruang kelas untuk TK, SD, dan juga SMP. Oh iya, setiap Sabtu pagi guru-guru dan siswa-siswi di sini melakukan senam pagi loh. Setelah selesai senam, anak-anak SD dan juga SMP melakukan kegiatan pramuka. Di sini mereka diajarkan kegiatan periksa kerapian dan juga baris berbaris. Dan mengamalkan Pancasila. Patriot yang sopan dan kesatria. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan 2. Setelah melakukan kegiatan pramuka, anak-anak diperbolehkan untuk beristirahat. Nah, setelah istirahat, anak-anak baru deh masuk kelas untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Di video ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah anak kelas 1 dan juga kelas 2. Di jam pertama, mereka ada kegiatan P5. Di sini mereka diajarkan mengenai lagu P5 dan juga keberagaman Indonesia. Setelah itu, anak-anak diberi tugas untuk mewarnai beberapa batik yang merupakan keberagaman Indonesia. Oh ya, setelah ini saya akan mewawancarai guru SD kelas 1. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah bersedia untuk diwawancarai oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Femi Aziza. Ibu boleh panggil saya Aziza. Saya siswi
siswi dari SMK Negeri Jember kelas 12 jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Jadi di sini saya mendapatkan tugas tumas dan saya memilih tumas di lembaga pendidikan. Jadi di sini saya akan mewawancari ibu mengenai sekolah ini. Sebelumnya dengan ibu siapa? Saya Sylvia Rizka Hanayu, bisa dipanggil Rizka. Jadi panggil ibu Rizka saja ya bu. Jadi yang pertama itu saya mau tanya bu, apa yang membuat ibu Rizka ini tertarik menjadi guru SD? Yang membuat saya tertarik jadi guru ya? Ya. Panjang ceritanya. Ya boleh. Info bu. Sebetulnya saya itu awalnya pengen jadi guru matematika. Soalnya dulu waktu SMP itu ada guru matematika saya itu cara mengajarnya itu menyenangkan. Seru gitu ya bu. Nah kebetulan waktu masuk SMA itu kan ada jurusan yang Mbak ada IPA, IPS, bahasa. Nah saya itu awalnya milih IPA, lah kok keterimanya di IPS ya? Oh, iya. Jadi ya sudah di jalan Jalan saya saja, Bu. rezekinya di IPS. Terus kemudian SMA pun keinginan saya itu tidak berubah. Saya tetap pengen jadi guru, tapi hanya mengajarnya saja pengen berubah jadi guru geografi. Soalnya di SMA itu guru geografi saya juga menyenangkan, mudah dipahami. Jadi seru banget ya bu. Iya. Nah terus setelah lulus SMA itu kan udah ya saya pengen jadi guru geografi, tapi kebetulan di UNED itu nggak ada jurusan geografi. Adanya di Malang. Nah, pengen kuliah di Malang sama orang tua nggak boleh. Iya, sama di sini kan apa-apa harus izin keluarga ya bu. Memang menjaga ya bu. Iya. Jadilah saya memutuskan buat kerja dulu 1 tahun. Gap year ya, Iya, Bu. cuti dulu. Nah, terus setelah kerja saya itu kok pengen kuliah ya. Balik lagi saya itu kok pengen jadi guru ya. Dan kebetulan di UNED itu belum ada geografi kan, jadi saya ngambil ada 3 jurusan. Saya ngambil 3 SD, terus yang kedua itu pendidikan ekonomi, terus yang ketiga PG PAUD. Semua guru mbak. Soalnya dari kecil itu saya yang Jadi pengen guru jadi jadi guru guru ya. ya bu ya. Lah, kebetulan keterimanya di jurusan di pilihan nomor 1 PGSD. PGSD. Jadilah saya kuliah di PGSD, ngajarnya juga di SD ya. Itu yang membuat saya tertarik jadi guru. Ibu lulusan tahun berapa di UNED? Tahun kemarin 2021. 2021. Oh iya. Untuk yang selanjutnya ini sudah berapa lama Ibu Rizka ini ngajar di SD ini? Saya masih baru di sini, mbak, sekitar 1 tahun setengah. Tahun setengah. Jadi tahun lalu Ibu ngajar kelas berapa? Kebetulan awal masuk di sini itu saya ngajarnya kelas 2. Kelas 2. Terus awal tahun ajaran baru itu sama kepala sekolah saya ditunjuk jadi guru kelas 1. Sampai sekarang ya Ibu ya. Oke, yang selanjutnya ini strategi dalam penerimaan peserta didik baru di SD ini bagaimana? Apakah diinformasikan melalui online atau offline itu gimana gitu? Kalau strategi PPDB di sini itu ada 2 ya, Mbak. Ada 2 ya. Ada yang online, ada juga yang offline. Kalau yang offline itu kita datang ke sekolah TK dulu, Ada di situ ya, Ibu, ya? itu ya. Ya promosi. Terus yang kedua juga lewat online. Salah satunya story IG. Terus kita kan guru-guru saling bikin story WhatsApp gitu ya, biar banyak yang tahu. Iya. Kemudian minta ke anak-anak juga bikin story. Jadi diinformasikan juga melalui anak-anak juga ya Ibu ya. Yang selanjutnya cara Ibu Rizka ini menangani siswa yang aktif. Misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan tugas gitu Ibu. Jadi gimana caranya? Kebetulan ya, saya kan ngajarnya kelas 2, kelas 3. Di SD ini umurnya masih terbilang sedikit ya Mbak. Dan kebetulan murid saya itu tidak ada yang terlalu nakal sekali, nggak ada, alhamdulillah. Cuman kalau bicara sama temen gitu kan sebangku kan wajar yang Wajar, kelas Bu. 1 kan. Apalagi kelas 1 itu masih transisi dari PAUD ke SD. gitu ya. Kalau dari dari TK itu kan masih anak-anak tuh bermain-main. Bermain, pengennya main Iya. terus gitu ya, Bu. Kadang anak-anak juga suka berkeliling. Masih ada gitu iya. ya, Bu. Dan transisi ya Mbak, Iya, anak sih benar. senang-senangnya main. Jadi ya cara saya itu dengan kadang itu mendekati siswanya, kadang yang manggil namanya, misalnya ada satu murid saya, misalnya namanya Vano gitu ya Mbak ya.
ayo Vano dikerjakan dulu tugasnya, habis itu boleh berkeliling gitu Mbak. Iya. Jadi sebagai guru kita butuh pendekatan kepada Iya. siswanya gitu ya Bu. Baik, yang selanjutnya ini bagaimana Bu Rizka ini bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk mendukung perkembangan siswanya. Kalau masalah itu kan ini ya Mbak ya, kalau anak hanya belajar di sekolah saja itu kan nggak bisa ya Mbak, kurang efektif. Apalagi waktunya anak lebih banyak di rumah kan ya Mbak ya. Di sekolah itu hanya dari jam 7 pagi sampai jam 11 sudah pulang. Nah itu jadi kurang. Kadang kalau ada anak yang belum bisa baca, kadang ada juga anak yang belum bisa berhitung, huruf-huruf, nulis huruf itu kadang ada juga yang nggak bisa. Jadi secara saya itu memberikan tugas anak buat belajar di rumah. Kalau anak yang belum bisa baca itu dikasih PR membaca. Kemudian saya itu WA orang tuanya, berkomunikasi ya. Saya hubungi orang tuanya. Misalnya, Bu, anak ini belum bisa baca, Bu. Jadi saya minta tolong sama jenengan itu kalau di rumah didampingi anaknya belajar membaca. Sudah saya beri tugas, jenengan tinggal mendampingi saja. Kalau anak kelas 1 itu kan kalau belajar sendiri kan nggak bisa ya Mbak ya. Kalau kalau kelas 4, 5, 6 itu kan Masih bisa sendirian. iya bisa sendiri. Anak kelas 1 belum bisa nulis angka, disuruh belajar sendiri Ya, gimana? bingung ya Bu ya. Iya. Berarti apapun perkembangan anak mesti melalui HP konfirmasinya. Orang tua sama guru itu harus saling bekerja sama ya. Bu, Kalau ya. guru jalan sendiri itu nggak bisa. Soalnya kan guru ini juga orang tuanya siswa di sekolah ya, bersama-sama orang tua. Ya, baik, yang terakhir ini apa harapan Bu Rizka untuk anak-anak yang dididik dan dibimbing di sekolah di SD ini? Harapan saya sebagai guru itu yang Mbak pastinya pengen murid saya itu dari yang awalnya belum bisa menjadi bisa. Harapan saya itu nggak yang muluk-muluk banget Mbak. Harapan saya itu misalnya ada anak yang belum bisa angka jadi bisa angka, tahu angka 1 sampai 10 minimal ya Mbak ya. Terus yang awalnya belum tahu huruf A jadi tahu huruf A ya Mbak. Iya itu harapan saya. Kalau saya berharap terlalu tinggi anak murid saya harus pintar gitu ya, Bu? nggak bisa ya Iya, Mbak, harus tidak anak iya, belajar gitu ya Bu ya. Ya sudah Bu, mungkin itu saja yang ingin saya tahu dan tanyakan di video ini. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu dan wawancaranya. Semoga Ibu sukses selalu dalam mendidik anak-anak